Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 2. Berjumpa kembali bersama Ustazah Uul. Pada kali ini, Ustazah tanya dulu, gimana ya kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, kuat, dan semangat walaupun sudah berjalan beberapa lama belajar di rumahnya. Semoga tidak jenuh ya, tidak bosan. Misal nanti jenuh atau bosan, coba boleh refreshing di luar, main sama temennya atau main sama saudaranya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tematik 2B subtema 3 pembelajaran 3 dan 4. Di sini kita akan fokus pada topik pembahasan pembagian. Nah, untuk lebih dirincinya pembahasannya akan mencakup yang pertama yaitu tabel perkalian, yang kedua pembagian sebagai kebalikan dari perkalian, yang ketiga adalah konsep pembagian, dan yang keempat adalah cara menghitung pembagian. Untuk bahasan yang pertama yaitu tabel perkalian. Di sini Ustazah akan buka kembali slide-nya, di mana sebelumnya sudah Ustazah buatkan untuk tabelnya. Kemarin masih ingat ya tugasnya untuk mewarnai bagian yang sama. Di sini terlihat ternyata ketika kita kali 2 dikali 3 itu akan sama dengan 3 dikali 2. Itu namanya adalah sifat komutatif atau berkebalikan. Nanti akan diajarkan kembali di kelas 3. Di kelas 2 ini cukup pengenalan saja bahwa ternyata 3 dikali 2 sama juga dengan 2 kali 3. Untuk hasilnya akan sama ketika dihitung, tapi secara konsep beda. 2 kali 3 artinya piringnya yang 2, isinya yang 3. Sedangkan 3 kali 2 artinya piringnya 3, isinya 2. Nah, di sini diingat-ingat, ketika untuk konsep harus hati-hati, tapi kalau untuk menghitung boleh, misal dibalik boleh. Oke, paham ya anak-anak? Baik, di sini nanti juga terlihat di halaman berapa itu di buku ya. Ternyata ada juga perkalian yang menghasilkan bilangan yang sama. Contoh, 1 dikali 10 hasilnya adalah 10. Ternyata 2 dikali 5 juga 10. 5 dikali 2 juga 10. Dan juga 10 kali 1 hasilnya juga 10. Itu nanti juga akan dibahas di kelas 3 kurang lebihnya. Itu nanti namanya adalah faktor bilangan. Faktor bilangan nanti akan berguna untuk pembelajaran lebih lanjut. Oke, untuk materi pengayaannya dari Ustazah kurang lebih itu. Selanjutnya, ini adalah tabel perkalian yang Ustazah buat. Di sini ada mulai dari perkalian 1 sampai perkalian 5. Nah, ini nanti ada tugasnya, yaitu silakan kalian membuat perkalian ini. Di sini sudah Ustazah tentukan bahwa angka satunya berada di depan, karena Ustazah berpikirnya untuk piringnya itu yang jumlahnya 1 itu ada di depan. Loh, di tabelku yang aku beli di pasar ataupun di alun-alun itu kok angkanya yang 1 itu di tengah. Nggak apa-apa, itu persepsinya hanya yang berbeda. Untuk secara umum boleh dibolak-balik, tapi secara pembelajaran di sini kita gunakan konsep yang piringnya 1 ada di depan, piringnya 2 ada di depan, piringnya 3 ada di depan, sampai seterusnya. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut, ini adalah perkalian 6 sampai 10. Nah, kurang lebih kita akan bermain ataupun menghafalkan perkalian ini. Kok banyak? Nah, dicicil boleh pelan-pelan. Kenapa kok harus hafal? Karena nanti ketika kelas 3 kalian sudah akan berhadapan dengan perkalian puluhan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, bahkan ada yang ratusan dengan ratusan. Jika nanti ketika kelas 2 belum hafal, khawatirnya nanti kebingungan saat kelas selanjutnya, terutama ketika kita belajar pembagian.
karena pembagian itu sangat berhubungan dengan perkalian. Misal ini dia bentuk dari. Untuk topik selanjutnya yaitu pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Nah, di sini akan Ustazah bahas bahwa ternyata perkalian itu sangat berhubungan dengan pembagian. Misal ini dia bentuk dari perkaliannya. 2 kali 5 sama dengan 10. Jika kita rubah menjadi bentuk pembagian, hasilnya adalah 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Angka yang paling belakang atau hasilnya menjadi bilangan yang dibagi, angka depannya ini akan menjadi pembagi. 10 dibagi 2 hasilnya adalah hasil perkaliannya 2, yaitu 5. Oke, lanjut kita main kuis. Saya punya 24 dibagi 4. 24 dibagi 4, kita akan lihat pada tabel. Nah, enaknya ini kalau kita punya tabel, kalau misal belum hafal kita bisa lihat tabel. Tapi kalau nanti sudah hafal, sudah di luar kepala, gampang itu malahan. Nah, ini enaknya kalau kita punya tabel 24 dibagi 4, kita buka tabel kita. 24 dibagi 4 berarti hasilnya adalah, kalau pembaginya adalah 4, berarti kita carinya di perkalian 4. Perkalian 4 kita cari yang angka hasilnya adalah 24. Ya, di sini adalah angka 24. 24 dibagi 4 berarti hasilnya adalah, yap, benar sekali. Hasilnya adalah 6. Lanjut nomor 2. 35 dibagi 5. Ini dia 35 dibagi 5. Maka kita akan mencarinya di perkalian 7. Yes, perkalian 5. Kita munculkan tabel 5. Untuk tabel perkaliannya 35 kita cari. Paham? Ini dia 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. Pintar. Nah, seperti itu ya cara penggunaan untuk tabel perkaliannya, kita gunakan sebagai tabel pembagian. Paham? Oke, kita lanjutkan. Dia ingin membagikannya kepada. Untuk topik selanjutnya adalah konsep pembagian dan cara menghitungnya. Nah, di sini Ustazah punya cerita. Salman senang sekali berbagi. Salman memiliki 12 buah jeruk. Dia ingin membagikannya kepada 4 orang temannya. Berapa? Loh, apel harusnya jeruk ya. Berapa jeruk yang diterima masing-masing temannya? Oke, di sini ada 4 orang teman Salman. Ternyata temannya kembar. Tak masalah ya, itu hanya gambar. Di sini anggap aja ada Jono, ada Tigor, ada Susan, dan juga ada Salma. Itu tadi kakaknya Salman, adiknya Salma. Nah, di sini Ustazah menggambarkan Salman itu punya 12 buah jeruk. Satu kita kasihkan teman yang pertama, artinya jeruk yang pertama kita hilangkan. Nah, ini adalah 12 buah jeruknya Salman yang akan dibagikan kepada 4 temannya. Kita bagikannya satu persatu, hati-hati, satu persatu. Satu kita kasihkan teman yang pertama, artinya jeruk yang pertama kita hilangkan. Satu jeruk kita kasihkan ke teman kedua, artinya jeruk kedua hilang. Sampai jeruk ketiga kita bagikan ke teman yang ketiga, artinya jeruk ketiga hilang. Jeruk keempat dikasihkan temannya, artinya jeruk keempat hilang. Begitu selanjutnya sampai jeruknya Salman habis. Jadi, jika kita jadikan kalimat matematika adalah, ya, sudah habis jeruknya Salman. Nah, terlihat mereka mendapat bagian yang sama banyak. Itu artinya pembagiannya telah berhasil dan telah selesai. Jadi, jika kita jadikan kalimat matematika adalah 12 dibagi 4 orang, hasilnya adalah 3. Ya, benar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pembagian adalah pengurangan yang berulang-ulang. Nah, di sini. Jadi, jika dijadikan bentuk pengurangan, maka akan menjadi bentuk berikut. Kalimat matematikanya tadi 12 dibagi 4
akan menjadi seperti ini. 12 dikurangi 4, kita kasih tali, hasilnya adalah 8. Kita kurangi lagi 4, hasilnya adalah 4. Kita kurangi lagi, hasilnya adalah 0. Nah, kita akan berhenti saat hasilnya sudah mencapai 0. Dan hasilnya ini yang dihitung adalah banyak tali. Ada berapa? 1, 2, 3. Atau banyak angka 4 yang muncul. 1, 2, 3. Artinya jawabannya 12 dibagi 4 adalah 3. 12 dibagi 4 adalah 3. Ini dia. Yang dihitung adalah banyak tali atau banyak angka 4 yang muncul. Oke, tugas kita hari ini adalah yang pertama. Buatlah tabel perkalian seperti yang ada di video. Ini tugasnya tidak perlu dikumpulkan. Cukup ditulis di buku halus tematik sebagai bahan hafalan perkalian kalian. Waktunya bebas, boleh hari ini, boleh besok, boleh seterusnya. Tapi ingat, segera lebih baik. Yang kedua, kerjakan buku paket tematik halaman 116 dan 124. Ustazah suka di situ banyak permainan dan warna-warni. Yang ketiga yaitu kerjakan bentuk pembagian berikut dengan menggunakan bentuk pengurangan seperti yang tadi. Ada tali-talinya. Oke? Nah, Ustazah harap untuk nomor 3 ini dikasih jarak ya antara nomor, karena biasanya sampai nyumpel-nyumpel itu Ustazah nggak kelihatan angka di bawahnya berapa. Jadi minta tolong dikasih jarak, ditulis yang rapi, ditulis yang baik. Oke? Ketika ada pertanyaan silakan calling Ustazah, silakan japri Ustazah. Ustazah akan siap membantu. Cukup ya? Oke, sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.